Lama jawabnya. Harus operasi ya dok. Itu selalu pertanyaannya gitu. Saya juga rasanya teriris juga. Ya gimana Pak di Ya, secara operasi? keilmuan kedokteran Iya, ya harus operasi secara gitu. profesional itu yang harus Iya, operasi gitu kan. Akhirnya gini Bu, tapi USG lagi ya. Begitu USG lagi hilang. Apanya? Nggak mungkin hilang sebetulnya kan? Enggak, Apa? bukan sebetulnya peradangannya itu menghilang. Oke. Iya, masih ingat kan kemarin tolong kerjain ini. Pagi masuk, serangan kan masuk tuh. Iya. Sorenya, saya minta pulang, udah gak ada keluhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, siapapun yang menyaksikan kesempatan kali ini, diskusi dan obrolan ringan sebenarnya. Kali ini ada kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Beliau mendampingi saya untuk membicarakan beberapa hal yang mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi siapapun Anda yang menyaksikan ini. Satu pembicaraan tentang bagaimana kita menyikapi urusan sehat, urusan penyakit, hal-hal yang sehari-hari mungkin kita hadapi di diri kita, keluarga kita, ataupun siapapun orang yang mungkin kita kenal ya. Nah, bersama saya sudah ada seorang yang saya hormati, kawan, guru, sekaligus juga teman satu profesi sebenarnya gitu. Tapi beliau yang menariknya adalah seorang dokter, ya, profesi yang masih tetap beliau jalani. Saya kenalkan saja, beliau adalah Dokter Sentot. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, tinggal di mana dok? Saya alhamdulillah tinggal di Sidoarjo. Surabaya ya. Jadi lahir kecil besar hanya sekolah aja Surabaya. Menikah dengan orang Sidoarjo, tinggal di Sidoarjo, bekerja di Sidoarjo. Masya Allah. Ini terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Ayub Camp, Klaten. Ini kita ngobrol singkat, ringan, tapi mudah-mudahan punya makna, mencerahkan bagi yang menyaksikan. Dok, aktivitas praktek masih sebagai dokter? Sekarang sementara masih. Oh, sementara masih. Mudah-mudahan insya Allah dengan regulasi yang terus bergulir ini, saya inginnya terus menjadi seorang dokter juga. Sudah berapa lama? Maksudnya aktif? 2009 itu saya lulus, saya langsung bekerja mandiri ya, artinya buka praktek sendiri. Karena dulu regulasinya membolehkan langsung. Jadi setelah uji kompetensi itu kita boleh berpraktek, boleh sekolah lagi. Boleh juga langsung bekerja. Ya, jadi sekolah, bekerja atau ya atau nggak praktek juga nggak apa-apa. Misalnya punya bisnis gitu. Ya. Itu pilihan juga ya. Iya, itu juga pilihan. Artinya waktu itu lebih mudah. Kalau sekarang kan lebih ada internship, kemudian ya harus dari awal bagaimana kedepannya apakah saya tidak tahu nih apakah nanti semua dokter itu harus bergabung di klinik atau bagaimana ini regulasinya masih. Oke, sebagai dokter prakteknya ini reguler, rutin tiap rutin. hari? Saya masih praktek rutin Senin sampai Di rumah? Jumat. Ada dua tempat saya. Pertama di praktek mandiri, yang kedua adalah klinik yang sejak saya lulus itu sudah saya rintis. Awalnya tempat praktek dokter praktek mandiri ya. Itu kemudian tahun 2013 itu alhamdulillah karena seiring banyaknya peningkatan pasien yang mengetuk di luar jam kerja. Akhirnya itu saya buat klinik. Artinya menunjukkan banyak yang perlu dok. Ya, jadi perlu. Padahal itu lokasi klinik saya berada di tengah perkampungan, tapi di pusat kota. Jadi kota Sidoarjo itu Di lingkungan banyak penduduk lah. Iya, jadi padat penduduk tapi ya penduduk yang middle low, bukan yang middle up ya. Meskipun yang middle up itu ada tapi lebih banyak itu kayak tukang beca, pekerja kos-kosan yang ngekos yang bekerja di sekitaran perbelanjaan dan sebagainya. Itu kan ngekosnya dari situ semua. Terus ini klinik apa 24 jam atau klinik? Alhamdulillah sejak tahun 2013 itu klinik 24 jam rawat inap. Layanan medik dasar. Oke, ini klinik bersama, bukan cuma dokter yang praktek di situ. Yang berpraktek, alhamdulillah ada sekitar 5 dokter, termasuk saya.
Ya namanya klinik kecil ya pegawainya juga nggak sebanyak rumah sakit, kelengkapannya juga tidak selengkap rumah sakit. Tapi ya memang kalau saya lengkapin juga untuk apa? Karena saya dikelilingi oleh 4 rumah sakit besar yang memang Bahkan itu ada juga rumah sakit rujukan kan? iya, ada rumah sakit rujukan juga. Yang di daerah Sidoarjo itu kan ada rumah sakit umum Sidoarjo itu juga rujukan dari Bangil dan dari mana. Dan memang saya memang tidak mengambil market itu. Saya yang ringan-ringan aja. Ditambah lagi karena tenaga kerja saya bukan tenaga kerja yang spesialis, ya kasus-kasus yang umum aja gitu. Kasus dehidrasi, demam gitu-gitu yang ringan-ringan aja. Sesuai dengan kemampuan kita. Berat sedikit rujuklah deket-deket aja. Iya, itu yang kita lakukan. Ini menarik dok. Kenapa perbincangan kita kali ini itu penting untuk menghadirkan Dr. Sentot, terutama kita pengen tahu banyak mengekspor pandangan-pandangan dokter terkait dengan pengetahuan, knowledge maupun ya pengalaman. Antum juga di bidang kedokteran ya, bukan hanya sebagai seorang pastrooper. Gitu. Ini ada banyak pertanyaan di luar sana mungkin yang coba saya ekspor ya, terkait dengan bagaimana kita melihat kondisi penyakit, kondisi pasien, mungkin juga progres kesembuhan dan sebagainya, supaya kita melihatnya secara jernih dengan hati yang tenang gitu ya, melihat segala sesuatu. Toh kita sama-sama mengupayakan membantu masyarakat ya dengan problematika penyakit yang sedang mereka hadapi. Nah, saya mulai deh dok, terkait dengan pasien nih dok. Kalau ada pasien gitu ya datang kepada siapapun sebenarnya, mau datang ke dokter, kepada pastrooper atau mungkin tenaga praktisi kesehatan lain lah ya, di medis maupun non medis ya, tradisional, itu kan umum datang dengan membawa keluhan. Nah, kira-kira menurut dokter seberapa penting sih kita mengeksplor keluhan yang dialami, dirasakan ataupun diketahui oleh pasien itu? Kalau di kedokteran ya, kita sebut itu sebagai anamnesa. Anamnesa itu menggali informasi. Ya, setelah kita dapatkan biodata, ya, biodata misalnya nama, usia, pekerjaan, jenis kelamin. Dari situ kita sudah mulai screening nih. Karena ada penyakit-penyakit, usia sekian sampai sekian, misalnya osteoartritis gitu, misalnya gitu. Osteoartritis bisa nggak terjadi sama anak-anak usia 7 tahun? Kan juga kecil kemungkinan juga. Tapi kalau sudah berapa usianya? 65, lututnya sakit. Ya osteoartritis kan, artinya beliau kalau mengeluhkan lututnya sakit, ya kita kan begitu datang pasiennya belum masuk, kita udah dapat berkasnya, usianya sekian, kita udah mulai screen kan itu. Nah itu data awal. Data selanjutnya waktu kita tanya, misalnya keluhannya pusing misalnya gitu, pusing, sakit kepala lah, intinya nggak ada gangguan di kepala. Maka kita selalu menanyakan detail itu. Artinya ini keluhannya kan subjektif orangnya yang menyampaikan, dok saya sakit kepala. Nah kita akan terus menggali tuh, sakit kepalanya sebelah mana, sini apa berdenyut atau seperti menarik, atau keluhan-keluhan itu yang dispesifikkan. Semakin disampaikan secara spesifik, kemudian keluhannya mulai kapan, sering kumat atau enggak, sering kambuh lagi atau enggak, sudah pernah sembuh, kambuh lagi atau tidak, kambuhnya setelah apa, mengkonsumsi sesuatu kah, atau beban hidup kah, misal itu ya. Nah, pusingnya tanggal tua aja dok saya dok, ya itu bukan pekerjaan saya gitu. Kalau pusingnya tanggal tua, ya urusan dirimu aja lah. Saya pusing kalau ketemu pasangan aja dok. Gitu lah, itu berarti cari yang lain gitu. Jadi semakin detail kita dapatkan informasi dari pasien, maka itu sudah 80% diagnosa muncul. Misal contoh begini, saya ini sering dok, kepala saya pusing, kemudian berputar seperti orang mau jatuh, seperti mabuk kendaraan itu, disertai dengan mual dan sebagainya. Itu sudah seorang dokter ya, kalau saya ini ya, itu langsung vertigo ini, gitu kan? Sudah mulai mengkaitkan dengan nama penyakitnya apa gitu kan? Oh ini vertigo mungkin, atau sesuatu. Nah, setelah setelah anamnesa, katakanlah 80% sudah mengarah ke vertigo nih. Wah ini vertigo nih. Sekarang kita akhirnya apa yang membuat itu vertigo kan gitu kan? Oke Bu, sudah selesai ceritanya, 80% kita udah kantongin, 20% nih.
berbaring, kita periksa nih. Denyut nadinya, Oke. tekanan darahnya, suhu tubuhnya. Oke. Irama. Ini saya potong dulu. Boleh. Sebelum masuk ke proses proses pemeriksaan, ya, gitu boleh. kan. Ini kan tadi kita dengarkan nih semua pengakuan. 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 Ada nggak sih tata cara untuk memverifikasi ini bener nggak sih pengakuannya, pusingnya ini beneran pusing? Penting nggak sih untuk kita, atau ya sudah kita terima? Sebenarnya perlu itu. Coba misalnya gini, karena ini mungkin ada hubungannya nanti ya di lapangan. Ini yang terjadi di lapangan ya. Yeah. Dok, saya pusing gitu ya. Pusing ya. Kita udah mengarahkan ke sebuah nama penyakit, kemudian kita periksa ternyata semuanya normal gitu ya. Tapi orangnya ngaku pusing gitu. Oke. Orangnya ngaku pusing. Ujung-ujungnya minta surat istirahat. Sama istirahat aja dok gitu. Tapi pengakuan itu akhirnya kita nggak bisa mentera ini benar-benar pusingnya seberapa. Kecuali kalau kita kayak mobil ya. Mobil itu kan, oh ini waktu berjalan dia berebet itu gitu kan. Nah kita ngambil alat, scan, dimasukkan, celek, scannya muncul, oh ternyata pompa bensinnya bermasalah kan gitu kan. Ini kita nggak bisa seperti itu kan. Untuk keluhan yang pengakuan itu kan, ya kan nggak mungkin kita. Tapi bijaksananya kita ragukan atau kita terima? Ya terima aja dulu, karena kan itu sebagai anamnesa. Jadi nanti bagaimananya kita perlu cross check dengan data, data penunjang tadi. Jadi misalnya saya pusingnya seberapa? Misalnya kalau dinilai ukuran, ya kita pakai ukuran misalnya gitu ya. Oh ini geliyangnya itu nggak seberapa sih dok. Kadang-kadang kalau dari duduk berdiri atau dari jongkok berdiri atau dari tidur bangun. Ukurannya, misalnya saya melek aja udah mau pingsan gitu. Berarti ini kan berat gitu kan. Udah melek ini langsung gitu. Ada yang begitu. Ada yang dia harus berdiri dulu gini baru. Ada yang dia harus bergerak cepat dari jongkok ini. Artinya itu mengukur tingkat. Itu mengukur tingkat keparahan gitu. Karena ada juga kan orang vertigo melek begini udah langsung. Seperti ini kan tadi sebagai salah satu contoh aja kan. Keluhannya kan bisa yang lain-lain. Mulai gangguan lambung misalnya gitu. Mual gitu kan. Yang sering-sering itu ya demam. Kalau demam masih bisa kita utur kan. Dok saya demam, ditem 37,5 misalnya, 38 atau 39 gitu. Atau 41 gitu. Nah, itu masih diukur kan. Tapi kalau nyeri mualnya seberapa? Itu akan menjadi beda penafsiran antara saya dengan pasien. Setiap pasien satu bilang, satunya enggak. Jangan gitu pasien sama keluarganya aja. Mengecualikan tadi yang ada motif izin sakit ya. Ya izin sakit. Mengecualikan itu betul-betul datang karena merasakan ketidaknyamanan, sakit. Tentunya kan keluhannya tidak kita asumsikan tidak dibuat-buat ya. Tidak dibuat-buat. Benar-benar sakit kan? Karena kalau datang kan bayar tuh. Kecuali BPJS. BPJS kan bayar itu kan. Artinya dia betul-betul ngerasakan pengen dapetin solusi gitu betul, ya. Barulah kemudian setelah kita dapatkan itu, kita terima kan? Baru proses berikutnya periksa. Betul. Periksa. Oke, periksa tentunya masing-masing punya cara kan. Ya kalau di medis kan jelas kan SOP-nya kan berbaring, nanti sebelah mana kita meriksanya. Kan ada pemeriksaan tensi tadi. Ya sederhana kalau diistilahkan medis kan kawan-kawan bingung ya. Jadi misalnya dicek tensinya, tekanan darahnya, dicek lagi suhunya, denyut jantungnya, nafasnya itu 1 menit berapa kali. Kemudian diperiksa pendengaran. Pendengaran artinya kita mendengarkan ya. Suara nafasnya, suara jantungnya, suara perutnya, dan sebagainya. Atau kita pakai visual, lihat bola matanya. Karena ada orang pusing habis minum obat misalnya gitu. Itu juga habis sakau misalnya. Itu kan juga mengganggu di situ juga kan. Mengganggu kesadaran dan lain sebagainya. Nah, itu 10%-nya lagi. Kok masih meragukan ya gini kan. Setelah diperiksa secara klinis, meragukan, nah 10%-nya adalah laboratorium misalnya. Pusing. Itu yang dokter sebutkan kan itu tata cara pemeriksaan yang memang dibangun dari keilmuan medis ya. Sudah. Nah tentunya kan setiap bidang keilmuan gitu ya. Dokter juga kan sebagai pasruper, juga terapis, juga para praktisi kesehatan lain. Itu kan tentunya punya bagian keilmuan masing-masing. Betul. Ya kita tahu lah karena kita juga sebagai pasruper, kalau kita mungkin ketika mendengarkan keluhan yang sama, yang kita akan lakukan pengecekan agak berbeda kan. Kita nggak akan langsung berpikir tentang nama laboratorium dan sebagainya. Mana ada kan memang beda itu. Ya karena kan kita punya tata cara berbeda. Tapi intinya adalah kita
dengarkan keluhan, berikutnya tugas kita adalah melakukan pemeriksaan. Ya, itu SOP yang ada yang saya lakukan ya. Itu mungkin juga kawan-kawan dokter yang lainnya juga akan melakukan itu. Karena begitu blank dengan keluhan misalnya. Kadang-kadang keluhan gini, saya keluhannya cuma pusing aja. Bagaimana mendeskripsikannya nggak bisa, pokoknya pusing aja. Kemudian setelah dicek normal semua, misalnya tekanan darah normal, suhu normal, respirasi normal semua, saya pusing dok, ini rasanya nggak enak semua gitu. Akhirnya kan langkah yang selanjutnya adalah pemeriksaan, mau itu ronsen, mau itu CT scan, mau MRI, mau periksa darah dan lain sebagainya. Itu kan step-step yang memang SOP-nya begitu. Setelah itu dirangkum baru keluar, oh kamu sakit ini gitu. Nah kalau begini dok, kalau misalnya dari keluhan itu sebutlah misalnya pusing ya. Iya. Kemudian ada sebuah metode, sebuah keilmuan lain. Cuma saya pengen tahu saja dari pandangan seorang dokter bagaimana menyikapi ini. Tentunya kan kita akan cari tahu kan pemeriksaan. Dan misalnya nih proses pemeriksaannya yang dilakukan justru dengan bertanya misalnya aktivitas hari-hari dalam misalnya cara duduk, ya, aktivitas hari paling banyak apain misalnya. Itu ditanyakan. Itu juga kalau kami melakukan itu sesuatu yang sebenarnya bagian dari hal yang wajar ya. Wajar. Karena kita pun juga misalnya gini. Misal seseorang pekerjaannya adalah kuli angkut. Kuli angkut misalnya satu hari dia harus menurunkan dari truk sekian ton. Gitu. Maka nanti jenis penyakitnya akan misalnya saraf kejepit, kaku otot, kram dan sebagainya itu. Jadi pekerjaan kan tetap tadi kan di awal tadi datang kan sebelum pasiennya bercerita, kita kan sudah tahu pekerjaannya dia apa. Bahkan kalau pekerjaannya sama dia diisi apa adanya gitu ya, swasta, pekerjaan swasta kan, itu paling sering tuh orang-orang itu tanya pekerjaan apa swasta ya. Saya sendiri juga swasta meskipun dokter kan swasta. Nah itu nanti kita akan mengerucut kemana gitu. Misalnya orangnya pekerjaannya apa Pak? Oh saya hanya duduk-duduk aja, orangnya obesitas misalnya gitu ya. Nanti kan itu kita sudah berpikir kan, oh ini kesini gitu. Nah atau orangnya apa? Orangnya tukang cuci atau tukang setrika atau yang saya sering dapetin di klinik saya adalah karena dekat pabrik kan saya itu pabrik frozen food. Itu frozen lah, ya frozen itu. Ini mesti sering kaku. Iya gitu. Nah, papar kedinginan. Iya, terus kedinginan terus. Akhirnya saya suratin ke HRD manajernya, ini harus dipindah bagian kalau dia masih dibutuhkan pekerjaan situ. Begitu dipindah keluarnya hilang. Gak perlu obat gitu loh, tapi hilang. Tapi temannya yang lain tapi datang. Karena masih menghadapi yang sama. Iya gitu. Jadi masalahnya itu bukan di dirinya tapi artinya ada korelasi keluhan tadi dengan penyebabnya. Iya. Diagnosanya karena aktivitas hariannya. Itu memungkinkan ya wilayah. Sangat memungkinkan. Karena kita tahu gini dok kan di kepastruperan kita nih dunia terapis di PAS kan kita akan fokus ke bagaimana aktivitas hariannya, gaya hidupnya. Yang bisa jadi membuat tubuhnya bereaksi dengan memunculkan keluhan. Itu kan yang bisa. Iya, berpengaruh. Tahu yang begini nih menurut pandangan seorang dokter itu ada sesuatu yang nggak ada hubungannya atau? Iya. Bahkan kan ada itu kan K3. Kesehatan keselamatan kerja itu kan para dokter kan juga diminta untuk melihat kondisi karyawan di lapangan kan. Masalahnya kan tukang gali parit kan nggak ada K3-nya. Kalau tukang gali sumur ada K3-nya kan nggak ada. Tapi begitu datang ini saya jepit gitu, tukang ternyata salah ngangkat begitu. Apa mungkin dia berhenti bekerja? Kan nggak mungkin, atau mengganti pekerjaan lain kalau terpaksa gitu. Tapi ya antara kebiasaan pola hidup itu mau tidak mau di lapangan di tempat praktek saya itu mendapati seperti itu. Gitu. Kita agak lompat ya. Setelah orang diperiksa tentunya kan masing-masing punya kesimpulan ya. Yang saya maksud mode keilmuan itu punya kesimpulan apa yang diduga atau diyakini menjadi penyebabnya. Iya, diagnosa klinis awal. Pas punya cara juga kan mendiagnosa dan kemudian kita mengambil kesimpulan. Oh ini nih yang menyebabkan pusingnya atau mualnya atau nyerinya gitu ya. Nah, next step yang harus kita lakukan kan apa?
berikutnya? Treatment atau dari hasil diagnosa tentunya? Dari hasil diagnosa, misalnya tadi hasil pemeriksaan klinis dinyatakan, oh ini kok tekanan darahnya misalnya tinggi, misalnya gitu ya, begitu. Saya pusing, tadi kan keluarnya kan usia 50, kemudian pekerjaannya misalnya mungkin sekarang lagi ini ya, mungkin lagi pusing karena SPT tahunan misalnya, pegawai pajak lagi banyak beban kerja gitu ya, misalnya gitu. Tensinya naik misalnya gitu, tensinya naik, habis itu dicek, oh tensinya naik, mungkin ada gangguan dislipidemi atau gangguan kenaikan kolesterol misalnya gitu. Nah kita cek semua tuh, misalnya kita cek ternyata, oh ternyata tekanan darahnya tinggi. Oke Pak, mau menyelesaikan tekanan darahnya saja atau kita cari sebabnya tekanan darahnya apa? Penyebab meningkatkan kan banyak itu kan? Mulai dari gangguan ginjal misalnya gitu, atau diabetes misalnya gitu, yang komplikasinya ke sana, atau kadar kolesterol yang tinggi tadi. Nah itu kita cek semua kan. Nah setelah itu semua final gitu kan, oke. Penyebab Bapak pusing adalah tekanan darah tinggi. Penyebab Bapak darah tinggi adalah misalnya kadar kolesterolnya terlalu tinggi Pak. Solusinya gimana? Pertama Bapak, satu misalnya gitu kan, konsumsi makanan berlemak dikurangin. Bapak mulai berolahraga, kan? Setelah itu minum obat. Setelah dikasih obat, oke clear, kita ingin tahu hasilnya pengobatan ini, Bapak kontrol lagi ya Pak, 10 hari lagi. Misalnya gitu, atau pekan depan Bapak kontrol. Atau karena ini kasusnya terlalu berat, misalnya gitu, 3 hari Pak saya mau cabut perkembangannya. Supaya kita bisa menjadwalkan hasilnya, mau diapakan lagi nih orang. Gitu. Melihat progresnya, perkembangannya, dan sebagainya. Betul. Coba saya tangkap dulu ya. Dokter bilang tadi. Ini kalau dari sisi medis atau kedokteran kan tadi ada proses pemeriksaan sampai ke sebagainya. Berlapis-lapis lah itu. Kesimpulannya dengan logika hukum sebab akibat didapat lah. Ini penyebabnya ini, penyebabnya ini. Kita sekarang mencoba melihat dari sisi pas. Misalnya saya menyampaikan dari sisi pas, misalnya kita juga mencari tahu kan apa nih yang menyebabnya pusing gitu. Hukum sebab akibat itu coba kita gunakan juga logika sebab akibat, meskipun kesimpulannya gitu ya bisa jadi bagi seorang pasrupor melihatnya, oh yang membuat Bapak pusing karena tubuhnya terlalu miring ke kanan atau ke kiri gitu misal, ya. Gitu ya. Tubuh Bapak hasil pemeriksaan kami terlalu miring ke kanan dan ini berjalan 24 jam setiap hari, yang ini mempengaruhi aliran darah dan sebagainya, sehingga inilah yang diduga atau diyakini bahkan menyebabkan pusing. Artinya masing-masing punya sudut pandang dan menegakkan diagnosa atas penyebab problem keluhan itu. Sampai di sini baru kemudian masing-masing akan melakukan treatment. Gitu ya. Kalau tadi misalnya ada obat, kemudian tugas-tugas. Jadi makannya misalnya gitu, habis itu olahraga, tantangan, terus minum obat. Gitu kan. Betul. Di PAS juga kan begitu kan, kita akan lakukan treatment, dikasih lakukan gerakan, kemudian mungkin juga dikasih tugas harian gitu ya. Tugas harian, PR. Kita kenalkan sebagai PR gitu ya, pekerjaan rumah. Dari sini kan berikutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan kan, untuk melihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, pertanyaan saya terhadap perubahan yang berikutnya, seberapa penting informasi keluhan yang tadi awal kita tanya, itu kita tanyakan lagi. Iya kan, orang datang ke tempat saya, ke praktekan dokter dimanapun berada, karena keluhan. Iya, ya itu yang kita pengen selesaikan. Karena keluhan, yang kita selesaikan itu keluhan gitu loh. Jadi, misal, saya yakin semua pernah merasakan, tensi saya 160, tapi kok saya nggak pusing? Ya mungkin karena ada toleransinya meningkat dan sebagainya, udah terbiasa dengan begitu dan sebagainya. Tapi intinya kan itu ada ukuran kan, Normalnya kan orang Indonesia, Asia Indonesia ini disebut tekanan darah tinggi itu 140 ke atas sistol, gitu ya, tekanan atas 140. Tapi orang Afrika enggak, 140 enggak. Jadi WHO pun sendiri sudah mengklasifikasikan orang yang rasnya ini tekanan 140 masih normal gitu. Tapi di Indonesia 139 orangnya sudah
Udah. Saya gini, gitu. Padahal tenang dulu Bu, ini mungkin sebab lain Bu ya Bapak. Misalnya Ibu habis lari-lari atau tergesa-gesa gitu. Nah, kita itu fokusnya menyelesaikan tadi, saya pusing. Gitu loh. Ya jadi waktu kembali lagi yang kita tanyakan adalah bagaimana keluhannya Bu? Oke. Pak gimana? Apakah masih pusing? Ataukah masih? Atau tetap? Nah itu kan orang kembali keluhannya lagi. Karena kalau misalnya kita fokus, ini tekanannya harus turun nih dari 160 ke 120. Tapi nyatanya tetap pusing gimana? Misal gitu. Itu kan selalu ada dan selalu kadang-kadang kita sebut apa ya di kedokteran juga sebutnya anomali juga ya. Tensinya normal tapi awalnya kan 160, tensinya sudah 120 tapi masih dirasakan pusing. Iya, atau kasus lain yang masih sering saya dapatin ya, saya pribadi, mungkin kawan-kawan dokter lain mungkin sedikit berbeda karena ya setiap orang itu punya kasus berbeda-beda. Gula darahnya sudah 200 tapi kok lukanya nggak kunjung sembuh, kan gitu. Betul. Kita rawat sampai berbulan-bulan, ini kok nggak ada gitu. gitu. Merasa lemas gitu Atau kasusnya. Dok, saya ini gula makan sudah saya jaga, misalnya gitu ya. Sudah, gula juga sudah saya turunkan. Kenapa kok saya masih geringgingan? Kenapa kok saya masih lemas? Kenapa kok saya masih Gesernya kok nggak hilang? Gesernya kok masih? Ini kenapa gitu kan? Nah, sedangkan kita kan juga harus punya dasar dari hasil pemeriksaan lab gitu kan. Misalnya, loh Bu, ini sudah hasilnya udah normal semua. Tapi keluarnya masih ada. Ya sabar Bu. Gitu. Oke, sekarang kalau situasinya terbalik. Kan di PAS juga kan kita tanyakan keluar karena kita fokus sama-sama mencoba membantu keluhan pasien. Kita nggak punya pemeriksaan, meskipun pasien bisa jadi mengaku gula darahnya tinggi atau itu kan tinggi. Sama data awal tadi kan. Keluhan datang ya begitu itu. Kita lakukan treatment, yang kita tanya keluhan, Dalala misalnya ternyata bilang, alhamdulillah keluhannya membaik gitu kan. Atau bahkan sepengakuan, sepengakuan pasien, saya udah nggak pernah pusing lagi. Iya. Nah, bagi kita gitu kan, bagi PAS kan tidak merasa perlu mencari tahu dulu gitu ya. Sebenarnya ini tensinya masih tinggi atau tidak gitu kan, selama keluhannya sudah kita terima, diakui. Betul. Nah, kira-kira keadaan ini kan kebalikan nih. Iya, kebalikan. Nah, itu gimana kalau menurut medis? Apakah ini dianggap sebagai anomali tadi atau gimana? Enggak, kan sudut pandangnya berbeda Pak. Jadi kita nggak bisa head to head seperti itu. Artinya gini, kan datangnya keluhannya sama nih. Misalnya darah tinggi tadi ya. Yang keluhan yang membuat orang itu datang adalah pusingnya. Karena kita pemeriksaannya adalah lewat level pemeriksaan tensi, pemeriksaan darah dan lain sebagainya, maka seorang dokter memastikan keluhannya berkurang, diikuti dengan hasil 1, 2, 3 ini berkurang. Oke. Ya sinkron lah, masa nggak sinkron? Gitu, harus sinkron. Tapi pas trooper, keluhannya pusing, pulangnya harus nggak pusing, tanpa melewati itu. Maka nggak bisa Betul. Nah, maksud saya gini, kalau tadi kan ini kita bicara prosedur medis ya. Prosedur medis. Kan ada kemungkinan ternyata ininya sudah berkurang, tapi keluhannya tidak. Iya ada. Kita balik situasinya gitu kan. Ketika ada pasien mengatakan keluhannya sudah hilang, kan besar kemungkinan. Besar kemungkinan ininya membaik. Besar kemungkinan. Ya, kalau di medis kan ada tata caranya. Ada tata caranya. Kalau di PAS kan tidak. Tidak melakukan. Di PAS ada. Enggak, maksudnya tidak melakukan pemeriksaan yang ini. Oh enggak pakai ini maksudnya. Artinya ketika seseorang keluhan pusingnya sudah hilang dan sepengakuan dia sudah diperiksakan juga ke dokter, mungkin ke dokter sental juga periksanya gitu kan. Bahwa dia terbukti darah tinggi misalnya, hasil tensinya gitu kan, atau hasil kolesterolnya menunjukkan tinggi gitu. Ketika dia bilang kepada kita keluhannya sudah berkurang atau bahkan hilang, kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah ini diikuti dengan berkurangnya juga, atau ininya tidak. Ini tidak, tapi orang nggak ada keluhan. Nah, yang saya maksud mungkin adalah kalau yang pertama ya berarti udah clear, sinkron lah antara ini sama ini gitu. Tapi kalau ini ternyata ininya tidak berkurang, tapi orang nggak ada keluhan. Nah, ini justru yang menarik nih. Bagaimana menurut pandangan? Kalau menurut pandangan saya begini, sudut pandangnya udah beda itu. Satunya adalah sudut pandang orang itu ada ukuran-ukuran gitu ya. Yang satu
dari metode PAS ini ukurannya itu ada loh Pak. Titik sentuh kan Pak? Iya. Titik sentuh. Jadi datangnya sama nih, keluarnya pusing, vertigo misalnya gitu. Pak, saya udah didiagnosa vertigo gini-gini, sudah nggak enak. Nggak usah jauh-jauh, istri saya aja lah kan. Vertigo itu 7 tahun kan. Iya. Semuanya normal tapi pusing. Itu Padahal saya ini udah normal semua ya. Ini normal tapi pusing kan, dia pusing juga ya. Ini yang pusing ikut saya pusing. Pusingnya beda. Karena kan jelas loh, kalau saya kasih obat setiap hari, apa yang terjadi setelahnya, itu kan ada gitu. Sedangkan hasil ininya, tapi pusing gitu loh. Nah, jadi kalau yang ini pemeriksaan yang begini, datang. Ini SOP ini, SOP-nya seorang PAS trooper. Bahkan uji kompetensinya juga begitu kan. Datang, lagi tanya anamnesa, tetap kan ditanya keluhannya apa. Resiko tinggi, misalnya gitu. Kalau ada resiko tinggi, bisa nggak dikerjakan? Kalau nggak bisa dikerjakan, PAS trooper tolak kan? Iya. Nggak boleh, misalnya udah dioperasi tulang belakang, ada syarat dan ketentuan, misalnya udah diganti, ada pasang alat dan sebagainya di dalam, itu sudah prohibited, kita nggak boleh. Atau datang dengan keluhan dehidrasi berat dan sebagainya, PAS trooper nggak bisa terapi, punya lah istilahnya. Meskipun kita juga mau ngasih obat, kalau orang yang dehidrasi kan nggak mungkin, infus dulu lah gitu kan. Ini sama gitu, perbaikan keadaan. Nah, screeningnya adalah pertama kan kita lihat itu, ada prasyarat gitu, kita mau terapi. Jadi diagnosanya kalau ini tadi bedanya pakai tensi, pakai stetoskop, pakai itu. Kalau di PAS adalah ini adalah screening kita nih. Lihat pundaknya jalan miring gitu kan. Wah, ini mungkin miring. Kita betul nggak ini miring nih? Kita dudukkan, kita periksa kakinya, kita raba punggungnya gitu kan. Kita raba dadanya, habis itu kita baringkan. Kita memastikan ini miring kemana nih, ke kiri atau ke kanan nih. Itu tensi kita. Itu terus kita tekan itu kan. Saya mau ngingetin dulu deh Dok kepada yang menyaksikan. Ini kan nggak semua PAS trooper nih. Oh iya. Jadi buat yang mendengar tadi pada proses mereka, memang di PAS itu ada tata cara untuk mendiagnosa, memeriksa, dan memang kalau komplitnya memang kita dapatkan di sebuah forum pelatihan Nggak bisa lewat YouTube ya? Enggak. Kalau YouTube itu ngawur aja tuh. Artinya memang semua tindakan harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Seperti apa detailnya di Indonesia tentunya bukan saatnya kita membicarakan itu saat ini ya. Memang, tapi intinya ini kan tadi kan tensi. Betul. Kalau di terapi PAZ adalah ada juga tensinya. Ini tensinya gimana nih gitu kan? Atau ukuran sebenarnya ini pengakuan dia dan korelasinya dengan hasil pemeriksaan. Dan ada titik tekan juga kan. Kadang-kadang kita bisa nih, titik tekannya ditekan sedikit sudah sakit banget. Artinya, oh iya betul, keluhannya begitu, titik tekannya sakit banget gitu. Setelah kita lakukan, setelah kita sudah full menyimpulkan, full kan, gitu kan, full menyimpulkan, oh iya, ini tuh badannya miring, ini. Nanti kita kasih gerakan yang sederhana ini. Betul. Nah, setelah kita lakukan gerakan, kalau tadi minum obat itu butuh waktu misalnya besok atau lusa kontrol. Kalau setelah dilakukan gerakan, controlling kita adalah yang pertama adalah titik tekan tadi kan? Kalau titik tekannya berkurang nyerinya, kemungkinan besar tarikan-tarikan yang tadi membuat nyeri atau ngeliang itu juga akan turun. Diikuti dengan keluhan, bagaimana Bu? Berkurang enggak? Nggak berkurang. Oh ya mungkin butuh waktu. Kan nggak apa-apa. Kan juga minum obat juga butuh waktu. Segala sesuatu juga butuh waktu. Jangan-jangan vertigonya kayak istri saya 7 tahun. Atau mimisan seperti anak saya 5 tahun gitu kan. Itu juga mungkin terjadi ya di pasien yang ditangani oleh medis ketika datang 3 hari berikutnya misalnya belum tuntas, belum sepenuhnya hilang. Ya, berkurang. Tapi keluarnya sudah mulai diagnosanya mulai sudah terlihat ada proses progres di sini meskipun pengakuan pasien masih pusing, nggak apa-apa. Ini kan sudah berproses nih, gitu. Nggak apa-apa. Ini caranya memang begitu cara bermain. Maksudnya caranya berjalannya begitu memang, gitu. Bisa jadi tensinya berturun secara bertahap, keluhannya masih pusing tapi sudah berkurang meskipun cuma 10% atau 20%. Nah di sini penting nggak kita seberapa penting kita mengeksplor tadi apa istilahnya level tadi ya atau skala? Iya penting makanya. Nah, mungkin kita ukurnya dari situ kali ya. Kalau itu kan pertanyaannya paling sederhana gini Bu, dari yang 3 hari lalu sama sekarang. Sama persis nggak gitu? Masih sama atau sudah mulai berkurang? Oh sudah berkurang Dok. Tapi masih cuma ada. Masih begini Dok. Gitu. Ya wajar karena angka-angkanya masih begini. Kan nggak mungkin kolesterol turun dalam 3 hari misalnya gitu. Mungkin kalau tensi kita kasih obat, jebret bisa langsung turun. Tapi begitu turun itu juga kalau cepat-cepat turun saya yakin juga bermasalah.
Ya. Saya ingat masalah. Jadi juga. balik lagi nih ya ke cara Ya. kalau di PAS. Jadi buat teman-teman yang PAS Rupert jangan lupa ya itu titik sentuh itu. Iya. Sekali lagi itu laboratoriumnya kita tuh. Lah labnya itu kita mas sentuh. sampai kapanpun harus dihafal gitu. Jadi jangan ngasih PR datang lagi kita nggak cek ulang Ya, itu karena cek itu ulang, menunjukkan jangan. meskipun Iya. ini bagian dari proses itu juga. Nah sekarang gini dok, pasien sudah bilang pusingnya sembuh. Titik sentuh pun kita ukur. Udah oke gitu ya. Kadang-kadang kan penasaran. Penasarannya apa? Ini sebenarnya Sebetulan nggak sih gitu? hasil labnya gimana gitu Iya, kan? gitu. Betul. Kolesterol saya sebenarnya masih gimana? Itu kan penasaran. Sementara kan kami misalnya di PAS Rupert kan bukan domain Nggak kami bisa, kan. bukan domain. Karena bukan Sebenarnya ini orang medis. apakah sesuatu yang memungkinkan untuk beriringan gitu ya? Artinya secara logika gitu. Iya. Kalau ini membaik dan kemudian ini terus-menerus konsisten membaik, logikanya itu akan direspon oleh tubuh dengan hasil-hasil. Iya. Apakah pengalaman dokter misalnya menemukan ada bukti-bukti atau apa yang mungkin dokter pernah lihat? Gini, kita harus lihat dari segi pandang mana dulu. Oke. Kalau dari segi pandang medis, hasil ini penting. Oke. Harus dia diukur. Kalau di sisi pandangan pasien, Dari pandangan pasien, bodo yang penting amat. keluhannya hilang. Bodo amat gitu kan. Karena ada pasien saya itu yang kreatinnya 14, dia masih jalan biasa. Di mana harusnya dia sudah hanya bisa berbaring dan cuci darah. Hanya jalan biasa. Itu bukan 1-2 pasien saya itu. Karena nggak mau cuci darah. Memang saya nggak mau cuci darah dok, karena setiap 2 minggu, seminggu 2 kali. Saya udah enggak lah, biarin gini aja gitu. Ya masa saya mau paksain? Harus pak cuci darah kan kayak gitu juga. Kita itu hanya menyarankan. Siapapun lah, mau dokter, mau PAS Trooper, mau tabib, siapapun kan, kita hanya menyarankan gitu. Menyarankan kalau dari keilmuan yang kita pahami Bu, stepnya begini Bu, silakan. Kalau nggak cocok, itu badan-badannya beliau, ya kenapa kita harus intervensi gitu kan? Ya udah intinya kita udah sampaikan. Adapun dia mau ngambil atau tidak, sudah terserah gitu kan. Makanya ada pasien berat pun, dok, saya nggak mau diopname, tapi saya jelasin. Ya udah kalau nggak mau opname, ini ya resiko-resikonya. Siap ya, oke. Nah sekarang ini sudah sejak awal berangkatnya udah beda. Berangkatnya udah beda kan, sudah beda. Satunya adalah ukuran-ukuran, satunya adalah nyeri tekanan dan keluhan gitu kan. Ini ukuran dan keluhan dan diukur. Ini keluhan, ukuran nyeri tekanan kan gitu kan. Tuh. Udah beda. Maka misalnya ini untuk PAS Trooper ya. Jangan berkutat di nilai-nilai yang ada di sini. Memang nggak perlu nilai ini. Kenapa? Bukan bagiannya gitu. Jadi misalnya nggak perlu gitu. Bantu-bantu aja. Bantu-bantu aja. Nah, sama kayak, mohon maaf, kita flashback 20 tahun yang lalu atau 30 tahun lalu ya. Di saat waktu itu masih banyak dukun bayi nih. Zaman-zamannya orang tua kita nih, orang tua kita ya, mohon maaf ya. Ya karena satu itu ya memang itu pilihan yang. Iya pilihan. Kalau nggak ada medis di sebuah pedalaman, yang nanganin dukun bayi gitu. Tapi 12, 10, gitu anaknya 10. Ini berapa nih saudara? 5. 5 gitu kan. Sekarang 1 atau 2 aja susah banget gitu. Padahal zaman teknologi semakin maju gitu kan. Nah, ini juga sama. Dukun bayi nggak tahu karena nggak ada USG. Tapi beliau punya cara memeriksa supaya, oh ini saya lakukan begini, ya supaya bayinya bisa bagus posisinya. Itu kan ilmu turun-temurun tuh. Turun-temurun. Artinya untuk mengetahui posisi bayi itu tepat atau tidak, pilihannya tidak hanya selalu USG gitu ya? Iya betul, tidak hanya USG. Artinya kan pilihan kan sama seperti itu. Jadi kalau kita lihat flashback orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, saudaranya 9, 10, 12 itu biasa gitu. Tapi sekarang 4 luar biasa. 4 luar biasa kan? Nah, luar biasa mahalnya. Ini 1-2 susah banget kan Pak? 1-2 susah banget, habis itu harus sesar juga gitu loh. Harusnya dengan kemajuan teknologi ini, maka melahirkan itu harus disiapkan betul sehingga lahirnya harus normal. Gitu loh. Nah, sama sudut pandang dari dukun bayi dulu dengan sudut pandang yang medis sekarang. Apakah zaman dulu udah ada darah tinggi? Pasti ada. Pasti ada, cuman nggak diukur kan? Di pedalaman orang nggak tahu namanya itu. Orang nggak tahu darah tinggi, taunya pusing-pusing aja. Tapi melahirkan gitu kan, melahirkan. Nah sekarang semakin semua dikenal dengan penelitian-penelitian yang dilakukan, akhirnya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dan lain sebagainya, jadilah beginilah gitu ya. Oke, nah sekarang supaya nggak melebar, intinya PAS Trooper nggak perlu tahu nilai ini gitu. Oke.
Nah, gitu. sekarang gini, saya setuju nih karena masing-masing kan punya Iya, bangunan punya. keilmuan. Iya, betul. Cuma penasarannya kan gini, Dok. Ini kan tubuh manusia yang sama gitu. Manusia yang sama, Orang betul. kan. Angka-angka Sejak ini zaman Nabi Adam kan? Sama kan manusia? Angka-angka ini angka-angka faktual, bukan hoax. Bukan kan? hoax. Ada mahal loh alatnya. Iya kan. Ini pun bukan hoax. Ya, bukan juga. Titik tekan orang dirasakan. Orang sakit juga. Ini enggak bukan hoax. Faktual juga gitu Iya, kan. betul. Respon pasien misalnya tadi dengan Ya, faktual juga. faktual. Iya, Kita asumsikan dia bukan lagi bersandiwara gitu ya, betul-betul dia bilang udah hilang, itu betul-betul dia Iya. terima. Logika sederhana saya nih, make sense atau tidak? Harusnya ini kan seirama nih Harusnya. logikanya. Harusnya. Nah, ini terus terang saya alami karena saya juga kan ya saya sendiri penyakitan sebelumnya, dan yang paling utama saya punya istri, Dok. Itu Insya Allah. punya problem autoimun udah hampir 24 tahun ya. Insya Allah. 24 Berat ya? tahun. 20 tahun. Nah itu ada satu kalimat yang menarik yang tadi dokter sebutkan. Jadi istri saya pernah bilang gini, terserah di atas kertas, maksudnya di atas kertas tuh yang ini tuh. Oh iya, yang ini. Terserah di atas kertas, yang penting nggak kerasa. Iya. Kata dia begitu tuh kan. Artinya apa? Dia sangat menginginkan nggak kerasa sakit, nggak kerasa Nyaman, bisa pokoknya aktivitas. bisa beraktivitas. Iya. Itu kepentingan dia ya. Iya, dia kepentingan semua pasien Iya, begitu lah. kepentingan istilahnya Iya. bagi pasien. Tapi kadang-kadang saya misalnya gitu kan berpikir sebenarnya problem di dalammu itu sebenarnya udah Selesai atau tidak sih gitu. hanya placebo, merasa nyaman atau aja cuma tapi hancur gitu. Cuma yang kamu rasakan gitu kan. Iya. Meskipun dia bilang enggak kok saya udah nyaman dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah, cuma kan kepenasaranan kita tuh itu seringkali berpikir bahwa ini kan logikanya harusnya seirama gitu. Ya. Nah, sebelum saya ceritakan apa yang saya alami, pernah nggak dokter ketemu misalnya pasien yang seirama nih, Dok? Keluhannya membaik, kemudian dengan treatment pas ya. Gitu. Kemudian ternyata ini juga mendukung gitu. Artinya terjadi perbaikan yang signifikan. Banyak Malah ya. nggak banyak lagi. Banyak. Hanya memang tidak didokumentasikan dengan baik. Karena kan layanan terapinya di mana? Karena ini tidak bagian yang mengharuskan Ini gitu kan. Iya. Terus belum lagi nanti masalah biaya juga. Siapa yang mau nanggung? Siapa mau nanggung pemeriksaan gitu? Misalnya sekali periksa darah 200-300 atau ya itu minimal ya. Tapi rata-rata kan di atas itu. Kita mau ngecek rutin itu belum tentu pasien itu juga mau dan mampu. Mampu belum tentu mau belum tentu mampu. Boleh nggak ambil salah satu contoh deh kasus apa yang pernah dokter? Banyak ya. Saya ada satu contoh nanti saya tampilkan di ini ya, di video ya. Yang maksudnya nanti datanya. Datanya nanti saya sampaikan. Tapi ini selain yang itu dulu. Saya mau cerita dulu. Ada banyak nih. Ada banyak. Cuma nanti saya slide-kan itu karena itu yang terdokumentasi dengan salah satu yang terdokumentasi dengan baik, pasien kooperatif, pasien melakukan tindakan gerakan PR-nya dilakukan dengan baik, kemudian tiga hal ya, input, sistem, output dan sebagainya sudah oke lah, artinya benar-benar dia itu bagus. Tapi ini kasus-kasus sebelum ini, ya contohnya aritmia, kemudian waktu itu beliau merasakan tidak nyaman di dada, itu kita lakukan gerakannya sederhana. Before rekam jantung sama sesudah rekam jantung hasilnya beda. Dan ini sebagai seorang pastrooper ya untuk melakukan. Saya dokter. Ketika gerakan karena dia periksanya bawa rekam jantung kan. Bawa rekam jantung mah saya jadi. Ya, akhirnya memberikan treatment. Akhirnya gini kan saya minta udah mau minum obat aja Pak, nanti saya rujuk ke dokter gitu ke dokter ke rumah sakit nih maksudnya. Jangan Pak, saya lagi BPJS saya mati mau. Saya nggak bisa ini. Lagi mana saya harus bisa bantu apa? Minum obat juga nanti harus ini. Udahlah, yang karena ini spesialistik ya. Artinya ini kasus spesialis. Kalau kan beliaunya yang tidak mau, bukan saya yang tidak merujuk ya. Saya merujuk Pak ke spesialis ya. Ini. Sebagai seorang dokter umum. Iya, saya merujuk lah. Sudah merujuk kan, karena itu sudah bukan. Meskipun kita bisa ngasih obat, tapi paling tidak itu bisa ditangani sama dokter spesialis. Karena tadi faktor biaya. Dia mau tapi nggak mampu, gitu kan. Nah akhirnya sudahlah, saya bisanya ini saya ada metode seperti ini, mau nggak
lakukan sebentar aja 5 menit gitu. Berarti yang berikutnya tawaran antum sebagai seorang Iya, support, ya artinya saya kasih solusi. Ini ada solusi. Gerakan sederhana seperti apa? Ya gerakannya seperti stretching aja kan gitu kan. CU kan kayak stretching aja begitu kan. Iya. Ya udah lah. Ya gitu gerakan aja. semua akan bilang gerakan sederhananya. Iya pas lah. Iya sederhana, makanya sederhana tapi juga powerful dan itu harus benar gitu kan. Makanya pas support itu diminta untuk benar-benar betul gitu kan, karena Diagnosanya betul, tindakannya betul. Kenapa? Ya ini sederhana banget gitu. Bahkan lebih sederhana ini daripada gerakan-gerakan yang mohon maaf misalnya yoga kan sampai menit-menit yoga gitu kan. Itu nggak begitu juga gitu. Ya, bukan berarti itu tidak bagus ya, tapi ya. Cuma kita betapa ini sederhana gitu loh. Dan memang Ustaz Haris mengajarkan harus sederhana. Harus sangat sederhana sehingga anak-anak pun harus bisa gitu kan. Nah, saking sederhananya. Nah, sederhana. Jadi waktu itu apa yang saya treatment dengan CU, kemudian saya minta untuk menghentakkan kaki biasa. Saya rekam jantung, Masya Allah. Berubah itu rekaman jantungnya. Langsung detik itu. Ini sebentar, jangan dulu lompat ke rekam jantung. Yang dia rasakan dulu deh. Berkurang. Pasiennya? Iya, berkurang. Dari denyut jantungnya udah mulai. Nah, ini contoh konkret ya yang tadi kita diskusikan tadi ya. Iya, pasiennya pengakuan tadinya begitu, perubahan, kemudian diikuti dengan. Iya, makanya saya bilang itu banyak. Ya karena dokter sekaligus pas trooper ya, jadi bisa dua-duanya dilakukan. Kalau kawan-kawan butuh misalnya kalau untuk men-CU, misalnya harus habis belajar bantu banyak 100 orang gitu ya, itu saya nggak sampai sebulan dapat gitu, karena ya gerakan sederhana kan bisa di atas. Saya pernah kejadian yang sama persis dok. Iya. Aritmia, ya buat yang belum tahu aritmia silahkan googling ya. Di googling aja lah, nggak jelasin di sini lama lagi sampai besok. Tapi kenapa bawa rekam jantung ya karena berhubungan dengan itu ya. Iya betul. Saya pernah ngalamin dok, ini ketika aktivitas sebuah pelatihan pas di forum di kelas itu ada seorang tenaga kesehatan juga, maaf dokter spesialis serangan di tempat. Lagi di kelas. Subhanallah. Saya tadinya nggak tahu kalau dia punya riwayat aritmia gitu ya. Nah, dengan menegakkan diagnosa dengan tindakan sangat sederhana juga, hanya satu tindakan waktu itu yang saya kasih lakukan dengan gerakan dalam kombinasi ya. Ya, sita kombinasi putar. Nah, kemudian tentunya sesuai dengan diagnosa. Lakukan nggak sampai 15 menit yang tadinya ini keluhannya langsung debar, sakit, nyeri di dada, kemudian nafasnya terengah-engah. Berikutnya sudah bisa ditanya dan menceritakan. Menceritakan dengan panjang lebar, baru itulah saya tahu kalau dia sebelumnya punya riwayat aritmia yang sudah 3 kali kambuh, 3 kali masuk ICU dan sebagainya. Cuma saat itu saya nggak tahu keadaan rekam jantungnya maupun sebelum ya kan nggak ada. Kan itu kan nanti di lapangan seorang pastor begitu kan. Jadi orang datang itu dengan keluhan ini mau pusing, mau nyeri ulu hati, mau nyeri dada, kita nggak tahu memang. Tapi menariknya gitu ya, kalau kasus saya kan nggak punya data. Nggak punya data. Kalau saya punya data gitu. Ya, itu. Terus ada lagi kasus nyeri perut kanan bawah sudah kumat kambuh. Nah terakhir karena sudah beberapa kali kumat kambuh, akhirnya saya USG kan. Saya USG. Setelah di USG itu appendicitis kronik, dia udah lama banget ya, sakitnya udah lama banget. Sakitnya nggak nyaman lah, didiagnosa sakit lambung terus kan. Ya udah, begitu itu kan udah tahu nih urgensi nih, operasi nih langsung. Ya udah Bu, operasi ya putrinya operasi ya. Lama jawabnya, harus operasi ya dok. Itu selalu pertanyaannya gitu. Saya juga rasanya teriris juga. Ya gimana Pak secara keilmuan kedokteran harus operasi secara gitu. Profesional itu yang harus ditawarkan. Iya, operasi gitu kan. Akhirnya gini Bu, kita ikhtiarkan, ini kan sudah lama kasusnya. Kita ikhtiarkan ya Bu dengan gerakannya sederhana. Seperti ini aja ya, nanti tolong diulang-ulang di rumah. Karena pasiennya tidak mau dioperasi. Nggak mau dioperasi. Tapi kalau ini nanti gagal, operasi ya Bu. Terpaksa Bu. Qadarullah operasi. Ya dok, oke siap. Ya, saya ajarin lah, gini ya, setiap hari begini nih, begini terus setiap hari. Iya, nanti setelah respon itu berikutnya dokter melakukan SOP lah ya. Iya SOP ya, gitu. Saya udah yuk, tapi USG lagi ya, begitu USG lagi hilang. Apanya? Nggak mungkin hilang usus buntunya kan? Enggak, bukan usus buntunya, peradangannya itu menghilang. Kirain usus buntunya hilang tanpa operasi. Akhirnya
ya, menggelitik saya tuh kawan-kawan pas trooper seluruh Indonesia. Saya minta untuk cari datanya lah gitu. Yang punya kasus seperti saya ini. Maksudnya datanya tuh data data USG dan pasien dengan punya keluhan perut kanan bawah yang terindikasi itu usus buntu peradangan. Kami hadapi problemnya di lapangan, nggak semua pasien. Nah, itu dia. Kalau misal, Insya Allah ya. Ini bisa disinkronkan gitu. Dan saling kita terbuka bahwasannya. Disikapi secara positif, diambil. Ya sekarang gini, pengobatan itu kan tidak semuanya berhasil, juga tidak semuanya gagal, gitu kan. Kalau dibilang tidak berhasil, mohon maaf nih ya, kita bilang nggak berhasil. Pas trooper sekarang berapa? Yang mana nih? Yang aktif mana? Enggak lah, yang belajar pas nih lah. Oh ya, 15 ribuan. 15.000. Dari data yang kita peroleh, berapa persen itu pesakitan? 50% lebih itu adalah orang yang sakit awalnya. Iya, kami dulunya adalah pesakitan, istri autoimun, saya ini asma, alergi dan lain sebagainya. Wong saya bertemu kan kena karpet ini, kena ini takut nih, kena ini apa? Itu. Kena gorden aja. Kena gorden udah gini-gini karena bisa lama-lama. Sekarang malah main apa berdebu-debu di depan tuh. Nah, artinya masa sih 7.500 misalnya gitu. Masa 7.500 ini kemakan hoax misalnya gitu ya, atau ilmu ini salah. Nggak mungkin atau, kita memungkiri apa yang kita rasakan sendiri. Iya, atau dimungkiri karena wah ini sudah enggak juga. Tadi saya nggak sosok nih gara-gara bohongan gitu. Bohongan. Saya ya kan jelas itu. debu begini gitu kan. Nah, makanya terus habis itu, nah ini saya sebenarnya pengen tuh kawan-kawan. Makanya saya minta nih ada divisi riset. Kita ada riset kan? Ada. Di PGU-nya ada riset juga, di organisasinya juga ada riset juga kan? Riset kan? Di kedokteran kan juga riset. Meskipun risetnya ikut menginduk yang mana lah gitu ya. Tapi riset, coba di riset tuh perut kanan bawah, di riset lah. Masa sih nggak bisa dapatkan 300 atau 500 orang yang punya sakit usus buntu gitu? Masa kita harus datang ke rumah sakit? Ini nggak mungkin juga, kita itu kan sudah di rumah sakit, masa bukan porsi kita. Jadi ini makanya pas dok boleh nggak saya ke rumah sakit? Kagak boleh. Itu udah di terapi sama kawan kita yang di sejawat, maksudnya di ini. Praktisi kesehatan kalau lain lah. Kesehatan lain jangan diintervensi gitu loh. Keluarlah, kalau udah keluar baru kan gitu. Jadi dan permintaan pasien. Iya, permintaan pasien. Makanya boleh nggak gitu? Boleh. Tapi ini yang menggelitik nih dokter. Saya sebutkan nama ya, dokter Gale nih. Saya cerita. Pasiennya beliau sakit jantung. Udah kan, sudah diterapi enak. Qadarullah, kumat lagi. Sama kalau orang sakit jantung kan diminum obat enak. Suatu saat kan serangan lagi tuh. Minum lagi kan. Serangan jantung. Nah, dokter Gale ditelepon. Dok, aku nih masuk di ICU gimana gitu kan. Pak masih ingat gerakannya? Masih. Yaudah kerjain itu aja gitu. Kerjain dia. Selama di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi pas supernya atau dokter Gali nggak datang. Tapi dokter Galinya cuma ngarahin. Kemarin kan untungnya sudah didiagnosa dan sudah tahu gitu. Bapak habis ngapain? Saya habis lakukan ini. Nah, mungkin waktu itu terjadi proses baliknya penyakitnya kan. Nah, coba itu pembahasan yang mau saya bahas itu khusus nanti tuh, Dok. Nanti itu yang kenapa kemudian seseorang bisa oh gitu, oke. Tapi artinya setelah itu beliau kerjakan yang kemarin saya ajarin. Pagi masuk, sore minta pulang. Intinya dokter mau ceritakan meskipun di sana asal tidak diintervensi kan kemandirian dia. Ya sama orang masa mau ngelipat kaki gini dimarahin kan nggak mungkin juga gitu kan, kecuali untuk kasus tertentu. Oh ternyata itu berprogres ya itu. Iya gitu. Biarlah pasiennya masuk. Iya, masih ingat kan kemarin tolong kerjain ini. Pagi masuk, serangan kan masuk tuh. Iya. Sorenya, saya minta pulang udah nggak ada keluar gitu. Wah ini, saya sampai sekarang itu masih amazed ya, masih terus memantapkan hati saya, terus kan, apa benar ini hanya efek placebo atau gimana? Tapi kalau efek placebo, ini sudah ribuan orang gitu, termasuk istri saya, anak saya, termasuk orang-orang terdekat saya, dan biasanya setiap pastor ini ya akan diuji orang-orang terdekatnya. Ya nggak dibantah. Iya gitu. Ibu saya, adik saya. Ya. Makanya itu kan lebih ke arah ini adalah kesehatan secara mandiri untuk pas trooper kan. Tapi kalau dokter kan ya harus belajarnya panjang juga kan.
apakah kita berarti nanti kalau sudah sehat nggak butuh dokter? Butuh. Lah kalau misalnya mau khitan gimana? Apa disuruh lompat-lompat itu lepas? Kan nggak mungkin juga. Kita masih butuh tuh kan? Ya ada, tetap butuh tenaga ini. Tapi kalau memang bisa kita handle dengan sederhana di rumah, nyantai, rileks dengan cara yang sederhana dan sebagainya, kemudian badannya jadi lebih nyaman, diikuti dengan hasil yang tadi ikut turun, keren gitu kan? Nah. Toh juga sebenarnya kan di kedokteran, ya saya karena sebagai pendamping pasien ya dok, juga sering mendapatkan nasihat-nasihat dari spesialis atau para dokter. Itu kan juga sangat concern dengan aktivitas harian ya, terutama yang sifatnya rehabilitatif ya. Iya, yang rehabilitatif yang udah. Ini kan ada santi dari dokter rehabilitasi medik, nanti dilakukan aktivitas begini, itu kan juga bagian dari yang. Betul. Ada nggak sesuatu misalnya ini kalau secara logika, mau diapain pun, mau pakai ini nggak mungkin nih datanya berubah gitu ya. Nih, kreatinine normal 1,3. Dan sebagai seorang dokter, saya pusing nih lihat ini. Kenapa dok? Kenapa harus pusing? Kan apa ya? Kok bisa gitu? Melakukan gergaji pohon itu kan ya pokoknya itulah ada sebuah gerakan pas yang kita namakan gergaji, tapi bukan maknanya yang sesungguhnya digergaji. Seperti orang menggergaji pohon itu. Singkat cerita berikutnya. Singkat cerita langsung, pusing saya kemana gitu? Nah ini nggak mungkin kan, saudaranya kan? Ini bukan orang suruhan ini.